Durung mati terus ya. Diluk kok ya. Diluk mari selesai habis ini. Kalau sudah kita mati, kita baru bisa merasakan hasil atau jerih payah selama kita hidup di dunia ini, baru sampean bisa merasakan hasilnya. Dan nanti yang akan membuat ahli surga, penduduk surga itu getun. Lu wis mlebu surga lho sik getun. Ada orang nanti masuk ke dalam surga, dia sudah selamat, selamat dan masuk neraka, masuk surga, dia masih menyesal. Mlebu surga sik getun. Ya Allah, sayang banget. Lah apa aku biyen di dunia iki ndak tak manfaatno ngene kok. Kok gak ngene aku? Kok gak ahli zikir ya? Kok gak ngaji ya? Kok gak ngene ya? Nyesal dia. Kenapa saya terlalu berlama-lama ngobrol? Kenapa saya terlalu berlama-lama main? Apa kok gak ngene aku? Nyesel nanti dia. Padahal wis mlebu surga. Dan yo sing ndak mlebu surga. Dan yo sing ana neraka. Nauzubillah min dzalik. Kadang-kadang orang yang sudah masuk surga pun mereka menyesali waktu yang mereka buang sia-sia. Menyesali apa? Gak oleh derajat sing dhuwur. Enggak bisa dia mendapatkan derajat yang tinggi atau bahkan bisa menjadi temannya para anbiya, menjadi tetangganya para nabi, khususnya bersama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang minulya, Ramadan hanya kalau ndak 29 hari ya 30 hari dalam setahun, dan ini mboten enten malih. Di bulan lain ada di situ istimewa. Selain puasa ada di situ tarawih. Tarawih ini luar biasa, istimewa. Dan tarawih ini tidak ada di waktu yang lain selain Ramadan. Sampean yamene mari sholat isya kate tarawih. Umpamane aku kangen kesusu aku. Pengen ndang tarawih aku, tak tarawih di sini. Gak sah malah. Sampean tarawih di selain bulan Ramadan malah gak sah. Sholatonnya usolli sunnat tarawih. Rakaatain lillahi ta'ala Allahu akbar. Sah? Gak sah. Itu adanya hanya di bulan Ramadan tok. Ono di bulan Ramadan tok. Selain Ramadan ndak sah malah. Aman kate sembahyang tarawih ndak sah. Oleh karena itu di bulan Ramadan, lek wis masuk Ramadan, tarawih iki rame awale tok. Kok oleh seminggu rada maju. Ati riyo ya sepi pisan. Likuran malah sepi. Iki eman-eman, jangan sampai ditukar dengan cari baju baru ke Pasuruan kota ya, belanja atau ke pasar malam ojo dijul tarawih sik, mari tarawih sak karepe sampean. Pasar sampai jam 11 kadang-kadang ya, toko-toko lek Ramadan itu sampai jam 11 biasanya, kadang-kadang lebih. Jadi jangan khawatir, jangan ditukar bangun malam ini dengan hal-hal yang lain. Kanjeng Nabi dawuh, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Niki sering saya sampaikan. Barang siapa yang bangun malam di bulan Ramadan karena iman kepada Allah, karena iman. Yang kedua, ihtisaban, hanya karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, gak karena sapa-sapa. Apa kata Rasulullah janjinya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang ini akan diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Lumayan. Mek 29 dino atau paling full 30 hari. Usahakan jangan sampai bolong. Kalaupun tidak bisa berjamaah di perjalanan atau sholat di rumah, cari jamaah lagi. Sholat tarawih lagi. Tidak nemu jamaah, ya wis tarawih dhewe, usahano. Pokok aja sampai tidak tarawih. Makanya kalau di daerah di Hadramut di Yaman itu tarawih diatur. Maksudnya diatur begini, ada jam-jamnya. Umpamanya di Masjid Jami' tarawih setelah sholat isya pas. Atau bahkan kalau di sana Masjid Jami' ini terakhir. Masjid Jami' terakhir.
Mamanya musola mana jam 8. Nanti masjid mana jam 9. Masjid lagi jam 10, jam 10. Setiap jam ada tarawih. Setiap jam ada tarawih. Terakhir di Masjid Jami jam 2. Terakhir itu, tarawih terakhir. Jadi enak. Masyarakat itu Masya Allah, aku tak tarawih di Jami jam loro. Aku mari buka santai, punya ada pekerjaan atau apa. Dia bisa melakukan pekerjaannya atau bahkan capek, saya istirahat dulu, nanti malam saja saya tarawihnya jam 2 ambil di Masjid Jami. Jadi semua bisa memanage waktunya. Bahkan ada yang seseorang ini tarawih semalam 5 kali. Anak sing orang-orang istimewa ya. Ada tarawih 5 kali, kurang selawat tarawih 5 kali, Masya Allah. Luar biasa. Makanya mereka dikatakan hum bil malaikati asbah. Mereka ini penduduk Tarim ini di Hadramaut ini, mereka dikatakan mereka ini lebih mirip dengan malaikat. Kalau kesel rasanya ya. Mereka ini lebih mirip dengan malaikat. Kok bisa lebih mirip dengan malaikat? Ya emang Ramadan itu urip. Ndak ono Ramadan turu kok ora ono. Tapi lek wis mari subuh jangan tanya, itu kota mati di situ ya. Jadi orang kerja, buka toko, apa semua itu malam hidupnya dari sore sampai sahur. Mari subuh sudah. Jadi kerja itu di malam. Dan tarawih semuanya asik, Masya Allah. Nah, kalau orang sini, Masya Allah ya, Masya Allah ya. Serentak semua, jam 8 kabeh ya tarawih kuwi ya. Nah, kadang-kadang balapan pisan. Ah, iki hindari ini ya. Kadang-kadang balapan. Sing cepet iku sing akeh jamaahe. Merono ae mek setengah jam nih kono ya. Setengah jam iki 7 menit iki mari iki ya. Ono sing 7 menit. Masya Allah. Iki ya cari apa ya? Mau kemana? Setelah tarawih sampean ini mau kemana? Malam yang begitu panjang ini mau kok apakan? Apa turu toh? Eman-eman. Oleh karena itu para ulama berpesan paling tidak sampean dia dikatakan bangun malam di bulan Ramadan, paling ndak iku sampean salat Isya berjamaah. Ya. Tarawih, witir, salat subuh berjamaah. Ojo ditinggal papati. Kalau bisa 5 waktu berjamaah, karena afdal ya. Kalau ndak bisa, usahakan 4 ini jangan ditinggal. Salat Isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah, subuh berjamaah. Usahakan iki, pekson. Nek sampean istiqomah melakukan 4 hal ini, maka bisa dipastikan sampean oleh Lailatul Qadar. Pasti oleh. Pokok istiqomah ya. Selama bulan Ramadan, pasti oleh Lailatul Qadar. Ora usah macam-macam wis ya. Pasti oleh. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat Isya berjamaah, maka seakan-akan orang ini bangun separuh malam, mulai teko maghrib sampai jam 12. Siapa sing kuat? Ibadah loh ini. Bangun ibadah, ngaji, sholat, wiridan, dari jam 6 sampai jam 12. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama qamal lail kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka orang ini mendapatkan pahala seakan-akan dia itu bangun semalam suntuk, dia bangun sewengi. Ono sing sanggup? Tidak akan ada yang sanggup. Wong saiki ya. Sewengi ibadah tok, sewengi. Anda bisa mendapatkannya di sholat subuh berjamaah. Makanya ojo ditinggal papat nih. Oleh sampean si iso nambahi tadarus dan lain sebagainya, majelis taklim, khatmil Quran dan itu lebih baik. Sing penting 4 iki aja ditinggal, 4 iki aja ditinggal. Insyaallah bisa dipastikan jenengan angsal Lailatul Qadar. Mugi-mugi sudah Isya sudah. Mugi-mugi kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan untuk taat kepada Allah dan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar memaksimalkan waktu kita, sisa usia kita ini
kita maksimalkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ada pertanyaan? Enggak usah. Enggak usah pertanyaan. Ayo wis apa ya?